warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikum, diwajibkan atas kalian, iza hadara ahadakumul maut, apabila salah seorang di antara kalian didatangi tanda-tanda kematian, in taraka khairan, jika ia meninggalkan harta, al-wasiyah, hendaklah ia berwasiat, lil walidaini wal aqrabina, untuk kedua orang tua dan kerabat dekat, bil ma'ruf, dengan cara yang baik dan adil, haqqan 'alal muttaqin, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 180. Bapak, Ibu, serta anak saudara yang saya kami banggakan, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan Allah kita mampu meninggalkan aktivitas kita dan hadir di masjid ini. Tentu Bapak Ibu, kita bermohon kepada Allah, ibadah apapun yang kita kerjakan benar-benar bernilai takwa. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surat Al-Baqarah ayat 180. Sudah kita bacakan ayat dan terjemahannya. Ini Al-Baqarah 180 Bapak Ibu. Di ayat 178 sampai 179 sudah kita sampaikan sebelumnya, di mana Allah menjelaskan hukum qisas untuk menjaga kehidupan masyarakat. Maka ayat 180 berpindah kepada penjagaan hak harta ketika seseorang akan meninggal. Seolah Allah mengajarkan, jangan hanya menjaga kehidupan manusia, tapi jagalah pula hak-hak mereka setelah kematian. Kita lihat Bapak Ibu hikmah dan pelajaran dari penggalan-penggalan ayat ini. Kutiba 'alaikum, diwajibkan atas kalian. Allah memulai dengan kata kutiba, sebagaimana Allah memerintahkan kita puasa, dengan Allah mulai dengan kutiba. Artinya Bapak Ibu, perkara ini bukan sekedar anjuran biasa, tetapi sesuatu yang sangat diperhatikan dalam syariat, kewajiban. Seorang muslim harus mempersiapkan kematian sebagaimana ia mempersiapkan kehidupannya. Banyak orang menyiapkan rumah puluhan tahun, tapi tidak pernah menyiapkan satu lembar wasiat untuk generasi berikutnya. Iza adarakumul maut, apabila salah seorang di antara kalian didatangi tanda-tanda kematian. Bukan berarti menunggu sakaratul maut Bapak Ibu. Yang dimaksud ketika tanda-tanda kematian telah dekat, atau seseorang telah memiliki harta sehingga perlu mengatur hak-haknya, maka Rasulullah SAW dalam hadisnya, tidak pantas seorang muslim yang memiliki
ini sesuatu yang hendak diwasiatkan bermalam 2 malam, kecuali wasiat telah tertulis di sisinya. Maka ini penting menjadi perhatian bagi kita. Kalau ada yang ingin kita sampaikan kepada anak kita, jangan tunda-tunda. Kalau sudah ada tanda-tanda kematian, segera tulis wasiat, karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana kita tahu tanda-tanda kematian? Apakah ketika sakaratul maut? Itu tidak, Bapak Ibu. Ketika sakaratul maut, pikiran kita tidak jernih. Apakah saatnya untuk menuliskannya? Tanda-tanda kematian itu banyak, Bapak Ibu. Ada ulama mengatakan, ketika kita naik pesawat, itu sudah ada tanda-tanda kematian. Ketika kita berlayar naik kapal, itu ada tanda-tanda kematian. Maka buat wasiat. Kalau orang tua kita dulu kalau sudah naik haji, itu dia mereka buat wasiat. Bahwa yang meninggal yang di balik situ ada kertas, baca kertas. Kalau ayah hidup jangan baca kertas itu. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Karena Allah yang menyuruh seperti itu, Bapak Ibu. Banyak di antara orang tua nanti sedang anak itu tak paham. Tidak seperti itu. Allah perintahkan kepada kita. In taraka khairan. Apalagi jika ia meninggalkan harta yang banyak. Kata khair di sini harta, Bapak Ibu. Khair juga berarti baik, bagus, murni, dan juga berarti harta. Maka dalam Islam baru dikatakan harta kalau didapatkan dengan cara yang baik, cara yang halal, cara yang bersih. Wasiat hendaklah yang berwasiat. Jadi Bapak Ibu, wasiat tidak hanya mewasiatkan harta, karena ini diwajibkan kepada siapapun. Kalau kebetulan kita tidak punya harta, apa yang harus kita wasiatkan? Banyak yang diwasiatkan. Kita buat kertas, sampaikan kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita, kerabat kita untuk menjaga sholat, Bapak Ibu. Itu luar biasa dasarnya. Ketika kita meninggal dunia, anak kita bongkar-bongkar dalam hari, jumpa kertas. Di kertas itu tulisan ayat kita yang kita tahu. Kemudian ada tanda tangan di situ, anakku, jago sholat ya nak, akur-akur kalian ya, jago ibu ya, dan musuh-musuhan kalian nak. Itu luar biasa ya Bapak Ibu. Ya, ketika kita hidup, kita nasihati anak mungkin tidak terlalu menghina begitu ya. Tapi ketika kita meninggal, dia sudah merasa betul-betul dekat dengan kita. Ketika itu kita lihat wasiat kita, itu lebih menghina itu Bapak Ibu. Lil walidaini wal aqrabina. Di wasiat di sini Bapak Ibu untuk kedua orang tua dan kerabat dekat. Jadi ketika kita mau meninggal, tanda-tanda meninggal tadi kita buat wasiat. Kalau ada kita harta di wasiat yang kita buat ini, tentu yang tidak bertentangan dengan hukum waris yang telah Allah gambarkan. Setelah meninggal kita, adik kita tentu tidak dapat warisan. Saya tulis nanti kalau bapak meninggal, adik harta untuk ete ya, atau adik papa, untuk kakak papa. Ini penting kita wasiatkan kepada anak kita, Bapak Ibu. Kemudian Allah mengatakan di sini bil ma'ruf, dengan cara yang baik dan adil. Perlu Allah mengatakan di sini dengan cara yang baik dan adil. Tidak boleh kita asal-asal berwasiat, apalagi wasiat harta. Wasiat harta sepertiga dari harta kita yang boleh kita wasiatkan di luar warisan yang telah Allah tentukan. Haram hukumnya ketika kita wasiatkan semua harta papa berikan kepada adik papa, karena kalian semua durhaka. Tidak bisa seperti itu Bapak Ibu. Wasiat yang bisa kita buat jangan sampai bertentangan dengan wasiat yang Allah berikan. Allah mengatakan warisan seperti ini urusannya. Kalau berwasiat boleh sepertiga dari harta kita. Sepertiga itu terserah alasan siapa kita wasiatkan, kecuali jangan sampai orang yang sudah ada hak warisannya. Kemudian Allah mengatakan haqqa 'alal muttaqin, sebagai kewajiban bagi orang-orang takwa. Yang membuat wasiat ini hanya untuk orang bertakwa Bapak Ibu, bukan untuk semua orang. Jadi kalau kita ingin masuk kelompok bertakwa, berwasiatlah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.